Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungannya. Masih semangat untuk belajar di rumah ya anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, Bu Intan ingatkan untuk mensubscribe, like, and comment di channel YouTube For Good Secang. Siapkan buku tema 7 kalian, alat tulis, dan mintalah orang tua kalian untuk mendampingi dalam belajar. Marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang cara berenang yang benar, mengenal alat tulis, komunikasi tulisan. Sekarang kita akan mempelajari tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Dengan membaca teks berupa surat, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi salah satu contoh bentuk komunikasi tulisan dengan tepat. 2. Dengan menemukan pokok informasi dari teks, siswa dapat menuliskan kembali pokok informasi yang diperoleh secara runtut. 3. Dengan mengamati gambar peta lokasi pada buku siswa, siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan tepat. 4. Dengan mengamati ragam budaya Indonesia melalui gambar, siswa dapat menemukan keanekaragaman karakteristik individu dengan benar. 5. Siswa dapat menyajikan informasi tentang pentingnya memahami keanekaragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan percaya diri. Kita akan memasuki materi pembelajaran 5. Ayo membaca. Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surat kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Sebelum anak-anak membaca surat dari Bang Andi, terlebih dahulu Bu Guru ingatkan tentang pengertian surat dan manfaat dari alat komunikasi. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak ke pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Yang kedua, manfaat teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dapat mempermudah komunikasi jarak jauh, sehingga kita dapat menggunakan pesan singkat atau telepon atau menggunakan panggilan video untuk dapat berkomunikasi. Sekarang kita baca surat dari Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu di suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali, walaupun aku berada di Jepang. Aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Dengan informasi dariku, sampaikan salam untuk Bibi dan Beni.
Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Setelah membaca surat dari Paman Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Coba diskusikan dengan orang tua kalian. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas atau di Bang Andi tadi? Ya, kalau misalnya kalian sudah menemukan informasi yang penting, contohnya seperti ini. Pertama, teknologi komunikasi semakin maju. Itu salah satu contohnya. Nanti coba kalian cari kembali dari isi surat dari Bang Andi. Kemudian untuk mengamati, akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Benny menemui Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik yang berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu kalian dalam menghitung keliling suatu bangun. Coba amati lokasi pameran berikut ini. Untuk A itu pameran budaya Jawa. Kemudian untuk B itu pameran budaya Sulawesi. Kemudian yang C itu pameran budaya Sumatera. D itu pameran budaya Kalimantan. Kemudian E itu pameran budaya Papua dan Maluku. Dan F adalah pameran budaya Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Pada contoh di samping, kalian lihat di situ ada untuk mencari keliling kita hitung 6 satuan panjang, kemudian ditambah 2 satuan panjang, ditambah 3 satuan panjang, ditambah 1 satuan panjang, ditambah 1 satuan panjang, ditambah 3 satuan panjang, ditambah 2 satuan panjang, dan ditambah 6 satuan panjang. Jadi, keliling dari gambar di samping adalah 24 satuan panjang. Untuk memperjelas kalian, coba hitunglah keliling dari bangun berikut ini. Untuk mengamati, Benny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya di Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya budaya di Indonesia. Mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Ini contoh dari berbagai macam budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau.
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda-beda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa anak-anak artinya? Iya, betul. Artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Bagaimana bunyi sila ketiga dari Pancasila? Iya, anak hebat. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Coba nanti kalian cari informasi melalui kegiatan wawancara bagaimana macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Contoh di sini, kalian tuliskan nama teman kalian, kemudian suku bangsanya, kemudian suku budaya khasnya. Sebagai contoh di sini, nama misalnya Dayu, sukunya dari Minangkabau. Kemudian suku budaya khas daerahnya, misalnya sistem keturunan menganut garis ibu. Itu adalah contoh dari sukunya Dayu, dari suku Minangkabau. Coba nanti kalian bertanyalah atau bekerja sama mengerjakan bersama orang tua kalian untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa alat komunikasi itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya untuk mempermudah komunikasi jarak jauh. Misalnya dengan pesan singkat melalui ponsel, menggunakan panggilan video atau video call, dan anak-anak juga bisa menggunakan surat untuk alat komunikasi. Itu saja materi dari Bu Guru, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Tidak bosannya Bu Guru ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.